Turis mengunjungi tempat-tempat ini setiap hari, berburu selfie sempurna dengan objek wisata paling terkenal di dunia. Tapi, pasti kamu nggak tahu beberapa rahasia kecil yang tersembunyi di tempat-tempat ini. Aku yakin setelah ini kamu bakal punya pandangan lain soal monumen kenamaan di dunia ini. Tahukah kamu kalau patung Liberty punya nama lain? The Liberty Enlightening the World, atau kemerdekaan menerangi dunia. Dan apa yang tersembunyi dalam kotak di bawah patung itu, tepat di sini? Struktur masif itu berdiri mengawasi pintu masuk pelabuhan New York, menyambut pelancong dari seluruh dunia. Dan banyak hal dari patung cantik ini yang membuatmu terkejut. Didesain oleh pematung Frederick Bartholdi, Prancis menghadiahkan patung ini kepada Amerika Serikat di tahun 1884. Hadiah yang indah, tapi sayang setelah jadi ukurannya terlalu besar untuk dipindahkan. Patung ini dibongkar seluruhnya, dikemas dalam 200 peti, lalu dikirim melintasi samudera. Kemudian bekerja merakitnya lagi seperti puzzle 3D raksasa di New York. Dan meski banyak orang beranggapan patung itu terbuat dari batu, kenyataannya tidak. Sebenarnya, bagian luarnya berupa lembaran logam tipis. Awalnya, Bartholdi ingin lembaran logam ini terbuat dari emas murni agar menghasilkan pemandangan yang sangat berkesan. Tapi dengan ketinggian 93 meter, biayanya terlalu besar. Sebagai gantinya, dipilihlah tembaga, bahan yang lebih murah. Satu-satunya kekurangan adalah tembaga berubah jadi hijau seiring waktu. Ketika logam itu terpapar oksigen, terjadilah reaksi kimia yang disebut oksidasi. Awalnya, warna patung Liberty seperti koin penny baru yang berkilau. Nggak seimpresif emas sih, tapi tetap spektakuler. Selama 25 tahun, warnanya berubah menjadi coklat tua. Lalu perlahan memudar jadi hijau terang, seperti sekarang. Karena patung itu berongga, kamu bisa memasukinya dan naik ke bagian kepalanya. Tapi semoga kamu sudah biasa berolahraga ya, soalnya harus menaiki 354 anak tangga untuk sampai ke mahkotanya. Meskipun awalnya terbuka bagi pengunjung, sekarang bagian obornya ditutup. Obor itu rusak pada tahun 1916 dan ditutup sejak itu. Hindari berkunjung ke sini ketika cuaca buruk. Dalam terpan angin kencang, patung Liberty bisa berayun sejauh 7,5 cm, sementara obornya bisa sampai nyaris 13 cm. Kalau aku pasti sudah sepucat patung itu. Oh, dan patungnya hampir 600 kali disambar petir tiap tahunnya. Mengejutkan? Memang. Ada juga sebuah kotak rahasia yang diselipkan di bawah patung. Kotak itu berisi salinan konstitusi AS, 20 medali perunggu, dan potret desainer patung itu. Monumen kenamaan lain membawa kita melintasi Samudra Atlantik ke Paris, Prancis. Menara Eiffel, meski sekarang diapresiasi, apa kamu tahu kalau dulu menara ini sangat tidak disukai sampai hampir nggak jadi dibangun? Atau bahwa insinyurnya menambahkan lantai khusus untuk dirinya ketika menara itu sudah berdiri? Insinyur Gustav Eiffel membangun menara ini untuk World Fair tahun 1889 dengan tinggi 300 meter. Ini sama tingginya dengan bangunan 81 lantai. Begitu selesai, menara ini menjadi struktur buatan manusia tertinggi di dunia dan tetap jadi yang tertinggi selama 41 tahun sampai dibangun gedung Chrysler di New York City. Sebelum dibangun, publik menerima bocoran desainnya. Orang-orang nggak suka, mereka menyebutnya apa saja, dari lampu jalan yang sangat tragis sampai ke rangka menara lonceng. Penduduk bersama Champ de Mars, lokasi menara itu akan dibangun, sampai pergi ke pengadilan untuk mencegah pembangunannya. Tapi otoritas berada di pihak Eiffel dan menara itu akhirnya dibangun. Gustav meminta desainer menara Maurice Koechlin untuk menambahkan sebuah apartemen tepat di puncak untuk dia sendiri.
Lokasi ini menawarkan pemandangan 360 derajat kota Paris dan memiliki ruang duduk yang cukup besar untuk menampung sebuah meja, sofa, dan piano, dapur, kamar mandi, dan kamar tidur. Sebuah penthouse mewah di udara. Berikutnya, yuk kita beralih ke London untuk melihat Big Ben. Tapi bagian mana dari bangunan itu yang sebenarnya disebut Big Ben? Kamu mungkin akan terkejut. Sebenarnya, Big Ben adalah nama loncengnya, bukan menaranya. Betul, kemungkinan kamu akan lebih sering mendengar Big Ben daripada melihatnya. Lonceng Big Ben berlokasi di Menara Jam, yang namanya diganti menjadi Menara Elizabeth pada tahun 2012. Pengunjung yang boleh memasuki Menara Elizabeth dan melihat Big Ben hanyalah penduduk Inggris Raya. Yang lainnya cuma bisa mengaguminya dari kejauhan. Sedihnya, bobot lonceng itu 14.515 kg, setara 4,5 ekor kuda Nil, dan tingginya 2,1 meter. Tak jauh dari sini, ada London Eye, roda terbesar di Eropa yang tingginya 135 meter. Umurnya kurang dari 30 tahun, dan roda ini masih menyimpan rahasia. Dalam hal ini, melibatkan angka 13, sedikit romansa, dan kura-kura. Ada 32 kapsul observasi cuaca pada roda raksasa itu, tapi diberi nomor dari 1 sampai 33. Apa? Alasannya sederhana, para desainer tidak memakai angka 13 karena hubungannya dengan kesialan. Saat naik lift, kamu pasti menyadari nggak ada lantai 13 di kebanyakan bangunan karena alasan yang sama. 32 kapsul mewakili 32 borough atau area di London. Dan ini termasuk destinasi wisata paling diminati dengan jumlah pengunjung yang lebih banyak dibanding Taj Mahal atau Stonehenge. Dan siapa sangka roda raksasa itu bisa jadi tempat romantis. Setidaknya 5.000 lamaran dan lebih dari 500 pernikahan dilakukan di sini. Kamu bukan penggemar wahana menakutkan? Nggak perlu khawatir, London Eye bergerak dengan kecepatan sangat rendah, yaitu 26 cm per detik, yang setara 2 kali kecepatan penuh kura-kura. Wahana itu bahkan nggak berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Sekarang kembali ke Amerika, ke monumen terkenal berikutnya, Hollywood Sign. Apa kamu tahu kalau dulu ukuran markah ini lebih besar? Atau alasan awal pembangunannya? Jangan khawatir, akan kuceritakan semua rahasianya. Pengembang S.H. Woodruff dan Tracy E. Schultz pertama membangun markah ini di tahun 1923 dengan tujuan mengiklankan real estate. Kedua pria itu ingin membangun lingkungan baru bernama Hollywood Land. Dan papan nama yang sekarang jadi ikonis itu cuma dimaksudkan sebagai iklan raksasa untuk menarik calon pembeli rumah ke area itu. Mereka berencana membongkarnya setelah 18 bulan. Markah itu awalnya berbunyi Hollywood Land. Pemerintah kota membongkar 4 huruf terakhir di tahun 1949. Dan sekarang kamu cuma bisa mengaguminya dari jauh. Turis tidak diizinkan mendekati markah ini. Kamu dihadang oleh kawat berduri, sensor gerakan, teknologi inframerah, dan alarm. Bahkan ada patroli helikopter loh. Gokil! Berikutnya, yuk kita ke kota Toronto, Kanada. Jika kamu cari di sepanjang garis cakrawalanya, akan kamu lihat landmarknya yang paling terkenal, Menara CN. Dengan tinggi 553 meter, menara ini tak mungkin terlewatkan. Tapi harta karun apa yang disembunyikan dalam kapsul waktu spesial yang diselipkan di dalam dindingnya? 1.500 pekerja butuh waktu setahun penuh untuk membangun menara itu. Pembangunannya selesai di tahun 1974. 2 tahun kemudian, menara dibuka untuk umum. Takut ketinggian? Mungkin objek wisata ini bukan untukmu. Pertama, bagian sisi dan lantai liftnya terbuat dari kaca. Dibutuhkan waktu 58 detik dengan kecepatan 22 km per jam untuk membawamu dari lantai dasar sampai dek pengamatan di udara. Dan di lantai dek itu juga memiliki panel kaca. Tapi tenang,
kamu nggak akan jatuh kok. Kacanya sangat kuat dan bisa menahan bobot 35 rusa besar. Jadi kepo sama cara mereka mengetesnya ya. Ketika menara dibuka di tahun 1976, sebuah kapsul waktu disembunyikan di dinding di bagian lookout. Di dalamnya, kamu akan menemukan surat kabar, sejumlah koin Kanada, surat dari anak-anak, dan sebuah surat dari Pierre Trudeau. Kapsul itu akan tetap di sana sampai tahun 2076, dan masih ada lagi. Gunung Rushmore punya ruang tersembunyi di belakang kepala Abraham Lincoln loh. Tapi apa isinya ya? Pemahat Goodson Borglum awalnya memiliki desain yang jauh lebih berani dalam pikirannya. Termasuk momen-momen dalam sejarah Amerika dengan 4 kepala George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, dan Lincoln. Tapi idenya terlalu ambisius. Sebagai gantinya, dia diberi izin untuk membuat Hall of Records, sebuah kamar rahasia yang menyoroti sejarah Amerika Serikat dan dokumen penting apapun. Terakhir, rahasia keajaiban berubahnya warna Taj Mahal di India, dan alasannya ternyata sangat simpel. Bangunan besar itu berada di kota Agra di bagian utara negara itu. Taj Mahal dibangun oleh Shah Jahan sebagai monumen dan makam bagi istrinya, Mumtaz Mahal. Pembangunan dimulai tahun 1632 dan belum selesai sampai tahun 1647. Marmer putih menyelimuti bagian luar bangunan dan dihias dengan batu permata seperti batu lazuardi, giok, pirus, dan kecubung. Permata-permata ini diatur membentuk pola geometris dan bunga. Tapi kalau kamu lihat foto-foto bangunannya, penampilannya nggak selalu sama. Warnanya berubah-ubah, tergantung waktu foto diambil. Ini karena pengaruh sinar matahari yang dipantulkan oleh marmer. Warnanya mungkin kelihatan lebih pink di waktu fajar, putih bersih di tengah hari, dan oranye perunggu saat matahari terbenam. Di sebagian malam, bangunan itu bahkan bisa tampak biru transparan. Bangunan kedua sudah direncanakan, didesain untuk Shah sendiri. Ini adalah versi gelap dari bangunan asli. Bukannya putih, rancangannya memakai marmer hitam. Tapi bangunan itu tak pernah diselesaikan. Sungguh luar biasa betapa lebih menakjubkannya berbagai monumen yang sudah keren ini setelah tahu rahasianya.